Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faizal Mustafa dari IF24 dengan NIM 12470500091 akan menjelaskan mengenai cell sort. Nah, langsung saja. Ini tugas untuk memenuhi tugas praktikum algoritma dasar pemrograman. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cell sort. Nah, apa itu cell sort? Cell sort itu adalah kayak ibaratnya melompat-lompat lebih jauh itu seperti ada bilangan integer array yang secara acak terus disusun jadi sesuai berurutan gitu konteks sederhananya. Misal misal di sini ada integer arraynya itu ada 8 atau arraynya itu ada 8 apa 8 elemen. Nah, dengan bilangan yang acak kan kalau kita lihat ini tuh 9837 tidak berurutan ya. Nah, agar dengan cell sort ini kita bisa membuat elemen ini menjadi berurutan gitu. Nah, yang pertama langkahnya kita kita ketahui dulu kalau apa inti arraynya itu ada berapa kan ini dari elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Untuk mengoperasikannya, pastinya kita menggunakan temp. Temp itu kayak ibaratnya ruangan kosong buat si cell sortnya itu beroperasi. Nah, untuk mengoperasikan cell sort ini, karena kita tadi elemennya 8 atau integer integer arraynya 8, maka kita bisa membagi dengan kelipatan 2. Jadi misalnya 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, terus kita lihat dari indeks 0 sampai sampai 7 atau indeks 1 sampai 8 itu yang mana? Yang merupakan indeks awal dan jarak 4 sehingga bisa ditukar. Misalnya gini, di sini indeks awalnya itu 9. Nah, terus karena tadi kita elemennya dibagi 2 itu sama dengan 4, maka jaraknya itu harus ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maka yang keempatnya 5. Nah, cell sort ini jadi memindahkan dari 5 ke 9 gitu. Dari 9 ke 5, 5 ke 9 dengan cara menggunakan temp. Maksud temp itu adalah ruangan kosong yang disediakan untuk pertukaran gitu. Misalnya nih, kan 9 harusnya ke 5. Nah, si 5 ini dia akan ke temp dulu atau ke ruangan kosong, terus 9 mengisi yang 5, terus ntar yang 9 itu masuk ke temp, yang awalnya di 9 awal, dan 5 masuk ke 9. Jadinya hasilnya gini, 5, 8, 3, 7, 9, 6, 4, 1. Nah, tapi secara secara konteks ini baru satu gitu. Nah, untuk untuk menyelesaikannya itu, kalau misalnya kita menggunakan tadi membagi dua, ini tuh baru tahap awal. Yang harus kita operasikan itu terus sampai akhir gitu. Kan ini tadi udah dari indeks awal sama indeks 4 ya. Nah, kita maju ke indeks 2 dengan jarak 4. Misalnya indeks 2 nih 8. Jaraknya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 6. Nah, untuk eh, terus menggunakan metode tadi untuk pertukaran sehingga menghasilkan di sini 6, di sini 8. Nah, terus lanjut lagi ke 3. Nah, 3 dengan jarak 4 tadi ditukar lagi sehingga hasilnya 5, 6, 3, 1, 9, 8, 4, 7. Nah, gimana ini kan ini belum urut ya. Nah, untuk menjadikan ini urut sesuai dari yang terkecil ke rendah, terendah sampai ke tertinggi, maka kita harus membagi lagi. Awalnya tadi membagi 2, sekarang kita bagi 4. Misalnya 8 bagi 4, nah, sama dengan 2. Nah, kalau 2 ini berarti jaraknya itu harus ada 2. Kan tadi kita 4, sekarang 2. Jadi ini indeks pertama nih. Nah, indeks keduanya itu 3. Nah, kita tukar dengan cara metode tadi.
sehingga akhirnya 365. Nah, terus lanjut lagi ke 6 dengan sama dengan 1. Jadi 16. Nah, terus lanjut ke 3 dan ke 4. Nah, setelah setelah terus operasi ini terus berlangsung karena satu-satu ya, sampai dengan menyusun. Tapi dengan hasil akhirnya itu 31465798. Nah, ini belum mengurut ya. Maka kita terus dengan kalau setelah 4 masih belum mengurut, kita bisa membagikan dan 8. Nah, kalau 8 itu berarti 1 ya. Nah, 1 itu berarti gini, 3 sama 1 kita flip. Nah, terus 4 sama 6 flip lagi. 4 sama 6. Oh, enggak gini. 3 sama 1 di sweep. Nah, terus 3 sama 4. Oh, iya. Oke. Karena ini 8 bagi 8 itu 1 ya. Nah, kan indeks awal itu 3. Nah, indeks keduanya itu 1. Maka kita karena 1 kita apa? Bertukar dari 3 ke 1. Satunya jadi ke pertama dan tiganya kedua, ke indeks kedua. Nah, untuk 4 ini karena ini sudah sesuai dengan urutannya, maka akan berlangsung ke indeks selanjutnya gitu. Jadi yang dioperasikan itu indeks 6 sama 5. Nah, indeks 6 sama 5 itu karena lebih kecil 5, maka 5-nya akan digeserkan ke sini dan 6-nya ke sana. Karena 6 sama 7 itu udah berurutan, terus nah 7 sama 9 itu kan belum berurutan. Maka 9-nya itu bakal ke karena belum menemukan 8, jadinya masih belum bisa beroperasi. Nah, karena ini tuh 7-nya itu udah benar posisinya, tapi 9-nya belum. Nah, karena ini kita mau integernya 8 bagi 8, jadi sama dengan 1. Jadi yang dilompat itu 1. Atau jaraknya itu hanya 1 aja gitu. Gak ada jarak, cuma sebelahan. Nah, 9 dibagi 8. Nah, 8-nya itu ditukar ke 9 dan 9-nya ke 8 sehingga hasilnya itu dia akan mengurut seperti ini. Oke. Nah, intervalnya atau perpindahannya. Nah, ini juga sama sepertinya membandingkan dari dua bilangan itu yang terkecil ke depan dan yang besarnya ke belakang. Bukan ke belakang tapi saling tukar menukar gitu. Nah, untuk codingannya itu seperti ini ya. Misalnya kan intervalnya itu kita masukkan mana? Ada contoh. Misalnya, nah, jadi sistem kalau di codingan itu kita misalnya memasukkan intervalnya itu 8. Nah, 8 itu ntar dibagi 2, 4. Nah, 4 itu berarti tadi selisih 4 yang tadi, ya kan menghasilkan segini tapi belum berurutan. Nah, kalau udah 4, kalau masih belum berurutan, dia akan dibagi 2, jadi 2. Nah, terus kalau 2 masih aja belum menemukan atau masih belum berurutan, terus dibagi 2 lagi, jadi 1. Sehingga kalau di codingan itu dia tuh tidak sesuai sama konteks ya. Maksudnya sesuai sama konteks, tapi beda cara gitu. Kan kalau di konteks itu dia 8 bagi 2, 4, 8 bagi 4, 2, 8 bagi 8, 1. Nah, kalau di codingan itu, hasil dari itunya dibagi lagi. Jadi sehingga habis. Tetapi sama, hasilnya bakal sama. Nah, misalnya kan di for ini kita pengulangan misalnya integer intervalnya. Nah, intervalnya itu kita masukin misalnya berapa? Bentar ya. Misalnya intervalnya yang tadi 8. Nah, 8 itu ntar dibagi 2.
intervalnya karena lebih dari nol, lebih besar dari nol, intervalnya sama dengan 2 gitu. Nah, ini sih terus kalau kalau misalnya kalau kalau misalnya, arahnya belum belum menyusun, dia akan terus bertambah apanya, bilangan bukan di bilangan indeks, tapi pembagiannya gitu. Kalau udah 2 masih dia dibagi 2 belum tersusun, maka dia akan terus membagi membagi terus-menerus gitu. Jadi dia bakal kalau di codingan itu dia bakal dibagi 2, tetapi hasilnya gitu yang dibagi 2 itu, seperti itu. Bukan hasilnya, tapi interval yang tadi dibagi. Misalnya tadi kita ngebagi 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, kalau di codingan itu yang ada bakal dibaginya itu 4-nya dibagi 2. Jadi 2 terus. Kan kalau konteksnya tadi yang dibagi itu 8-nya ya. Seperti itu. Nah, untuk ini tuh seperti tadi penjelasan yang saya maksud, kalau kita tukar suatu bilangan itu harus ada ruangan kosong. Ya di mana ruangan kosong itu untuk persinggahan atau bukan persinggahan. Jadi kayak transit dulu ke situ, ditukar yang bilangan asli yang indeks pertama misalnya ke indeks 4, indeks 4-nya ke term dulu, terus termnya dan masuk ke indeks 1 gitu. Sehingga sebenarnya self sort itu untuk mengurutkan suatu bilangan yang acak kalau bisa, atau melompat-lompat dengan cara selisih gitu. Ya, baik, mungkin dari saya cukup sekian, itu yang saya pahami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan, karena itu datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.